Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan Al-Quran, di mana Al-Quran itu menghasilkan gerakan-gerakan. Jadi gerakan-gerakan dari ayat per ayat, dari surah per surah. Apa yang bergerak? Yang bergerak adalah ilmu, amal, dan iman. Jadi kalau kita merasa bahwa kalau kita membaca Al-Quran terasa gerakan-gerakan itu akan berpengaruh pada diri kita, insya Allah mudah-mudahan kita bertambah asyik dengan seolah-olah Quran itu mengajak kita berjalan-jalan ya, dalam menuju suatu tahap ilmu yang semakin hari semakin tinggi, amal kita semakin bermutu, iman kita bertambah. Insya Allah. Mari kita lanjutkan. Kemarin sudah membicarakan surah Luqman. Kita mencoba membahas satu surah, di mana satu surah yang diberitakan dan digambarkan oleh surah At-Taubah ayat 124, maka pemahaman kita terhadap satu surah itu akan menambah iman kita. Yang jelas-jelas disebutkan di dalam ayat tersebut menambah iman kita. Untuk memahami suatu surah secara komprehensif, saya kira banyak hal-hal yang kita pelajari sebagai alat ya. Tanpa alat mungkin kita akan kesulitan ya. Mari kita lihat bagaimana secara sederhana bahwa doa-doa di dalam Al-Quran itu menggambarkan perubahan iman, perubahan ilmu, perubahan amal. Mari kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada yang berkata, ayat 200, Rabbana atina fid dunya. Mengapa Allah membentangkan dua ayat, dua doa oleh dua orang yang berbeda tentu ya. Yang pertama tadi mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang satu lagi ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Suatu paparan ya, suatu bentangan, suatu challenge yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa diberikan contoh dua orang yang berbeda dalam berdoa? Maka hati kita akan mengatakan mengapa ya?
ada perbedaan. Maka perbedaan itu akan kita pahami bahwa pertama, orang yang pertama itu mempunyai pengetahuan mengenai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang satu Rabbana atina fid dunya, tidak ada mengenai akhirat. Jadi orang yang pertama itu paham bahwa hidup ini tidak hanya hidup di dunia, tapi juga hidup di akhirat. Artinya punya ilmu, ya kan gitu. Kemudian orang pertama tadi menyatakan hasanah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kehidupan di dunia dan akhirat ada hasanah. Berarti orang ini menuntut suatu kebajikan di dunia maupun di akhirat. Artinya dia melakukan amal, perbuatan untuk kepentingan di dunia dan akhirat. Ya. Kemudian mengapa dia mengatakan wa qina adzabannar? Wa qina adzabannar, dan jauhkan, lindungilah ya, kami dari siksa neraka. Jadi orang yang kedua, yang pertama ini yakin bahwa kehidupan akhirat itu merupakan kehidupan yang bentuk daripada pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia yakin iman terhadap kehidupan akhirat. Ini sini menunjukkan ayat-ayat itu merupakan pergeseran ilmu, amal dan iman. Mari saya tunjukkan satu lagi ya, di dalam surah Al-Imran. Di dalam surah Al-Imran ada yang berdoa ya. Rabbana innana amanna farfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang yang ketiga ini berdoa, Rabbana innana amanna farfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ayat 16. Mengapa dia tidak lagi menyinggung masalah dunia? Tidak lagi menyinggung masalah dunia. Malahan dia mengatakan sesungguhnya kami beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari akhirat ya. Iman, aman. Ini menunjukkan bahwa orang ini sudah paham bahwa persoalan dunia itu, persoalan di dunia ini adalah suatu persoalan yang dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat mengatakan bahwa kehidupan dunia ini kami yang mengatur. Dan dia yakin bahwa kehidupan dunia akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia punya ilmu mengenai itu. Ya. Maka dia tidak lagi menyinggung dunia. Ya. Tapi muncul sesuatu ya. Farfir lana dzunubana. Ampunilah dosa kami, ya. Ampunilah bagi kami
dosa-dosa kami. Mengapa muncul farfir lana dzunubana, dan dia masih mengucapkan wa qina adzabannar. Ya. Jadi orang ini paham bahwa di dalam kehidupan di dunia ini untuk selamat, ya, di akhirat nanti banyak-banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmunya, ya. Kemudian dia meyakinkan bahwa dia sungguh-sungguh beriman kepada Allah, kitab-kitab dan seterusnya. Terjadi perubahan ilmu, ya. Satu soal dunia, dia punya ilmu, dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, ya, nanti kita lihat dalam surah-surah yang lain. Selanjutnya kita lanjutkan, ya, doa orang yang keempat. Doa orang yang keempat. Doa orang yang keempat surah Al-Mu'minun. Ayat 109. Rabbana amanna, ya. Rabbana amanna, ya Allah, ya Tuhan kami beriman. Berbeda dengan orang ketiga tadi, doanya Rabbana innana amanna. Ada perkataan innana, sesungguhnya kami beriman. Kalau di sini Rabbana amanna, ya Tuhan kami beriman. Yang keempat, orang keempat tadi mendoa sambil mengatakan, meyakinkan bahwa dia sungguh-sungguh beriman. Mengapa dia perlu meyakinkan bahwa dia sungguh-sungguh beriman? Karena dia merasa sedikit meragukan dirinya. Maka dia katakan Rabbana innana amanna. Itu masih ada keraguan, ya. Namanya taukid, menegaskan, menguatkan. Kalau di sini tidak, Rabbana amanna. Jadi ilmu di dalam keimanan orang yang keempat ini jauh lebih tinggi daripada orang yang ketiga tadi, gitu, ya. Farfir lana, dia ulangi lagi, farfir lana dzunubana, sama dengan yang ketiga tadi. Tapi ditambah satu lagi, warhamna, rahmati kami, kasihani kami. Wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah yang maha pengasih. Nah, gambaran inilah kita di dalam Quran itu berisi, ya, perubahan kata-kata dan sebagainya adalah perubahan ilmu yang harus kita resapi. Mengapa kita bisa berdoa yang keempat tadi? Karena keimanan kita merasa yakin bahwa kita beriman. Orang keempat. Mengapa orang ketiga tadi dia mengatakan innana? Karena di dalam keimanannya masih ragu.
Ya, masih ragu tuh bukan berarti istilahnya kalau masih zona. Gitu. Kalau ini mungkin 100% ya, sudah 100% atau 99%. Kalau tadi mungkin masih zona, masih ragu-ragu dalam arti tingkat keyakinannya itu betul-betul 80% gitu ya. Ada yang ragu, ada yang dipertanyakan, misalnya sisi akhirat dan sebagainya ya. Saya kira cukup satu gambaran kepada kita bahwa ayat-ayat Al-Quran itu mengajarkan kita ya, menggerakkan ilmu kita, menggerakkan amal kita, dan menggerakkan keimanan kita ya. Mudah-mudahan dengan paham seperti itu akan menggairahkan. Membaca Quran itu dengan gairah, dengan semangat hidup yang semakin baik, semangat hidup karena ilmu kita akan bertambah, semakin hidup karena amal kita bertambah, dalam arti semakin bermutu, semakin berkualitas. Semangat hidup membaca Al-Quran karena keimanan, keyakinan kita bertambah ya. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang sedikit demi sedikit itu akan menggairahkan kita sehingga kita menganggap Al-Quran tidak ada kitab lain yang kita perlu dalami adalah kitab Al-Quranul Karim. Jadi bisa saja mungkin kita belajar kitab-kitab lain dengan catatan ya. Kita belajar kitab-kitab lain yang dikarang ulama dengan catatan semoga kitab-kitab tersebut akan membantu pengertian kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran. Dengan demikian, kita menganggap apa-apa yang disampaikan para ulama di dalam kitab-kitab mereka adalah belum final. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kepada diri kita sehingga semakin bersemangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.